Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 26 Alfred CFHC-IPE akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah nilai-nilai IPE, yang kedua strategi pendekatan dengan keluarga mitra, yang ketiga rencana eksplorasi dari masing-masing program studi. Nah, sebelum dibahas lebih lanjut, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami. Kali ini akan diwakilkan oleh saya sendiri. Nama aku adalah Jerry Christian Tanggang dan aku berasal dari Prodi Kedokteran Reguler 2025. Kali ini, aku akan ditemani oleh 5 temanku. Yang pertama, ada Dimas Gendis dari Prodi Kedokteran Reguler. Yang kedua, ada Najwa Valianti dari Prodi Kedokteran Reguler. Yang ketiga, ada Kalin dari Prodi Kedokteran IUP. Yang keempat, ada Anissa dari Prodi Gizi. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir adalah Oktaria Bella dari Prodi Ilmu Keperawatan. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke poin yang pertama, nilai-nilai IPE. Nilai yang pertama adalah kolaborasi dan kerjasama. Poin pertama, menghargai dan mendengarkan semua anggota tim. Dalam kerjasama dan kolaborasi antar anggota tim, dibutuhkan ruang agar setiap anggota dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dengan demikian, keputusan yang diambil merupakan hasil dari pemikiran bersama. Poin kedua, bekerja sama untuk tujuan pembelajaran yang sama. Kolaborasi dan kerjasama dilakukan agar setiap anggota dapat berkembang ke arah tujuan yang sama. Poin kedua adalah komunikasi terbuka, seperti transparansi dalam berbagi informasi dan juga ide. Jadi semua ide dan informasi yang berkaitan dengan tugas harus dibagikan ke semua orang agar semua paham dan bisa bekerja sama dengan baik. Nah, yang kedua adalah komunikasi dua arah yang efektif. Jadi harus ada timbal balik, saling berpendapat, bertanya, dan memberi masukan satu sama lain. Poin yang ketiga adalah saling hormat dan toleransi. Poin yang pertama adalah menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang sesama anggota. Yang kedua adalah menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Jadi artinya setiap anggota menunjukkan rasa hormatnya untuk menciptakan suasana yang nyaman, damai, dan tentram. Nilai keempat adalah kesetaraan dan inklusivitas. Setiap anggota tim dianggap setara dalam kontribusi, yang mana sama berharganya meskipun memiliki bidang keahlian yang berbeda-beda. Hal tersebut ditujukan agar mencegah adanya dominasi dan menumbuhkan rasa saling menghormati. Selain itu, mendorong partisipasi aktif dari semua anggota. Semua anggota kelompok diberi kesempatan untuk terlibat, berpartisipasi, dan berkontribusi secara aktif pada semua kegiatan. Nilai dari IPE yang kelima adalah akuntabilitas. Setiap anggota bertanggung jawab akan peran dan juga tugas mereka dalam proyek atau tugas, yaitu dengan menunjukkan komitmennya dalam bertanggung jawab sesuai dengan peran profesional masing-masing demi keberhasilan kelompok. Kejujuran dalam menghadapi kesalahan dan juga belajar dari mereka, yaitu setiap anggota kelompok dapat terbuka dan juga mengambil pelajaran dari kesalahan untuk kedepannya. Sikap ini dapat membantu setiap anggotanya untuk tumbuh dan juga memperbaiki diri bersama-sama. Mahasiswa dari program studi kedokteran, ilmu keperawatan, dan gizi memiliki fokus keilmuan yang berbeda-beda. Namun, memiliki tujuan yang sama dalam program CFHC-IPE, yaitu saling bekerja sama agar dapat lebih siap dalam menghadapi dunia klinis. Mahasiswa kedokteran berperan dalam menggali informasi medis dari keluarga mitra melalui interview atau wawancara, atau mungkin yang lebih dikenal dengan istilah anamnesis. Nah, tujuan anamnesis ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami kondisi kesehatan dari individu di keluarga mitra. Namun, tak hanya itu, mahasiswa kedokteran juga berfokus kepada faktor risiko dan potensi masalah kesehatan dari sudut pandang klinis bagi keluarga mitra. Kemudian, rencana eksplorasi menurut bidang ilmu keperawatan, yaitu yang pertama, menerapkan komunikasi terapeutik ke keluarga untuk mengidentifikasi masalah dan penyebab yang mereka miliki. Lalu yang kedua, membantu menyelesaikan masalah dengan tindakan keperawatan, observasi, dan pendidikan kesehatan. Lalu yang selanjutnya, melakukan pengecekan tanda-tanda vital untuk mengetahui kondisi umum yang mereka alami. Lalu yang terakhir adalah memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat
dan cara mencuci tangan yang tepat. Sementara itu, mahasiswa dari program studi gizi memiliki peran untuk menerapkan pengetahuan gizinya untuk kesehatan keluarga mitra, diantaranya mengeksplorasi status gizi, menilai kebutuhan nutrisi, memberikan edukasi pola makan yang sehat dan juga bergizi, serta menelusuri kebiasaan pola makan keluarga mitra yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Pendekatan yang dilakukan juga bersifat edukatif, serta berfokus pada pentingnya perubahan perilaku gizi yang sesuai dengan budaya maupun kondisi sosial ekonomi dari keluarga mitra. Jadi, itulah 3 kolaborasi dari prodi tersebut. Akan mempelajari cara menyampaikan pesan secara jelas, menumbuhkan rasa kepercayaan diri dari keluarga mitra tersebut, dan mempraktekkan komunikasi peka budaya terutama dalam konteks masyarakat Yogyakarta. Sebelum berinteraksi dengan keluarga mitra, mahasiswa dari ketiga program studi perlu mempersiapkan dan merancang beberapa tahapan yang dapat membantu memahami tujuan dan peran masing-masing. Poin pertama adalah strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra. Nah, beberapa strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra yang dapat diterapkan yaitu adalah komunikasi peka budaya. Komunikasi peka budaya ini mencakup memberi salam, memperkenalkan diri, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah komunikasi interprofesional, yaitu mengatur komunikasi yang dapat dimengerti keluarga mitra, mendengar secara aktif, menggunakan bahasa yang sopan, dan juga berkomunikasi secara konsisten, dan sebagainya. Rencana eksplorasi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa program studi kedokteran yaitu mempelajari kondisi kesehatan individu dan keluarga melalui anamnesis sederhana, observasi, serta penilaian tanda vital dasar. Mahasiswa juga dapat memberikan edukasi mengenai upaya promotif dan preventif terhadap penyakit di bawah bimbingan DPL, serta memahami peran dokter dalam kolaborasi interprofesional. Selanjutnya adalah mahasiswa ilmu keperawatan berfokus pada pendekatan yang lebih humanistik dan terapeutik. Mahasiswa mengembangkan komunikasi interpersonal yang hangat dan empatik. Selanjutnya membantu membangun rasa percaya keluarga serta mengidentifikasi kebutuhan tidak hanya dari segi fisik namun juga dari aspek sosial spiritual. Rencana eksplorasi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dari program studi gizi yaitu memperdalam pemahaman mengenai penerapan ilmu gizi secara nyata, memberikan edukasi berdasarkan kondisi gizi seorang klien ataupun individu di bawah bimbingan DPL dan juga IL, serta mempelajari secara langsung bagaimana komunikasi interprofesional dijalankan. Berdasarkan hasil diskusi kami, dapat disimpulkan bahwa ketiga program studi, kedokteran, ilmu keperawatan, dan gizi memiliki peran yang masing-masing. Mulai dari prodi kedokteran yang berperan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian edukasi mengenai penyakit, dan ilmu keperawatan yang berperan atau berfokus kepada pendekatan holistik melalui komunikasi terapeutik dan penilaian kondisi psikososial. Lalu ada program gizi yang berfokus kepada pemberian edukasi berdasarkan kondisi gizi masing-masing individu. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketiga prodi atau profesi ini akan sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Interprofessional Education atau IPE atau IPE sangatlah penting untuk melatih kami, mempersiapkan kami agar nantinya dalam praktik klinis nyata dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan berbagai macam profesi, baik medis maupun non-medis. Sekian penjelasan kami mengenai nilai-nilai IPE, strategi pendekatan dengan keluarga mitra, serta rencana eksplorasi dari masing program studi. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.